Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Ungkapan situasi. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati.
Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial, pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur anugerah keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah hari Minggu ini, kami datang bersama-sama keluarga, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga membuka hati dan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta memberlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri
untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bacaan Alkitab di hari Minggu ini dari Perjanjian Baru surat 1 Timotius 1 ayat 12-17 yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara ingat film seri televisi beberapa waktu yang lalu, yaitu The $6 Million Man. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat dengan Steve Austin pemeran utamanya. Ia adalah seorang astronot yang kemudian menjadi intelijen. Ia agen yang paling hebat dalam dinas rahasia. Kisah Steve Austin berawal ketika pesawat antariksanya meledak. Seluruh tubuh Steve cedera. Ia dinyatakan tewas oleh tim dokter. Tetapi kepala dinas rahasia melakukan intervensi. Ia ingin mempertahankan hidup Steve. Lalu dibentuklah tim dokter yang paling hebat atau ahli. Dan pembedahan pun dimulai. Semua tulang Steve diganti dengan kawat elektronik. Matanya diganti dengan radar. Otaknya diganti dengan superkomputer. Jantungnya diganti dengan dinamo.
Proses pembedahan berjalan dengan sangat pelik. Biayanya pun sangat mahal, yaitu 6 juta US dollar. Tetapi hasilnya pun luar biasa. Steve Austin berhasil diubah atau ditransformasikan menjadi manusia bionik pertama yang sangat canggih. Dia mampu berlari mengejar mobil penjahat yang berkecepatan tinggi. Dia mampu melompati pagar yang tingginya 3 meter. Ketika orang lain masih bingung mencari bom waktu yang disembunyikan, radar dalam mata Steve sudah memberi tanda di mana bom waktu tersebut diletakkan. Pokoknya prestasi Steve Austin sangat berguna bagi dinas rahasia. Tidak sia-sia dinas rahasia mengeluarkan biaya 6 juta US dollar. Namun mahalnya biaya operasi tersebut seimbang dengan faedah yang kemudian dihasilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kisah dalam film The $6 Million Man? Sebenarnya kisah Steve Austin dalam film tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sebagai orang percaya. Intervensi yang dilakukan oleh dinas rahasia terhadap Steve Austin sebetulnya mirip dengan intervensi yang dilakukan Allah terhadap kita manusia. Coba kita lihat situasinya. Steve Austin sedang terkapar mati. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu kepala dinas rahasia mengambil prakasa. Ia mengupayakan agar Steve dioperasi. Operasi itu sangat susah dan mahal. Tapi manfaat operasi itu sangat luar biasa. Demikian juga dengan situasi kita menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah, kita adalah orang yang terkapar, nyaris mati karena dosa. Kita semua ada di bawah kuasa dosa, dan upah dosa adalah maut. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri, meskipun dengan melakukan peraturan-peraturan dalam agama kita, seperti dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu Allah mengambil prakasa. Ia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang datang ibarat dokter yang mengoperasi kita. Seperti dikatakan bahwa ia datang untuk menebus manusia. Biaya operasi terhadap diri kita pun mahal. Menurut Petrus dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Atau dengan kata-kata Yesus sendiri yang mengatakan bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu apa hasil operasi tersebut? Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dalam film intervensi kepada Steve Austin itu berbentuk pembedahan, dalam Alkitab intervensi Allah kepada manusia itu berbentuk penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. Secara hakiki, kedua hal tersebut sama. Penebusan adalah seperti bedah bionik. Bedanya Steve diubah secara elektronik atau mesin, dan kita diubah atau dibaharui secara iman atau kehidupan rohani kita. Jika biaya operasi Steve Austin itu 6 juta US dollar sehingga ia dijuluki The $6 Million Man, lalu apa julukan bagi kita yang telah mengalami transformasi atau pembaharuan melalui penebusan nyawa Kristus? Tidak ada harga untuk nyawa seseorang, apalagi nyawa seseorang yang tidak berdosa, yang merela menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk orang berdosa.
Dan semuanya itu dilakukannya karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Oleh karena itu, nyawa Yesus begitu mahal, sehingga tidak bisa dinilai dengan dolar atau apapun juga. Dengan demikian, sebenarnya harga kita lebih mahal dari the $6 million man. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga yang disaksikan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana Paulus merasakan bahwa kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus bagi dirinya yang berdosa telah membuatnya bertobat dan mengubah kehidupannya. Sehingga yang tadinya dia adalah seorang penghujat dan seorang yang menganiaya Kristus dan pengikutnya, bahkan dikatakan sebagai seorang yang ganas, yang pantas menerima hukuman, bahkan harusnya dihukum mati. Tapi kemudian menjadi Rasul Yesus Kristus yang memberitakan Injil. Dan jika kita lihat, Pauluslah yang lebih terang-terangan menyatakan diri sebagai Rasul yang memberitakan Injil, baik bagi orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Paulus menyadari ketika ia menjadi penganiaya dan penghujat Kristus, itu dilakukannya di luar pengetahuan, yaitu di luar iman. Artinya, tanpa pengenalan akan kehendak Allah yang telah menyelamatkan manusia oleh anugerah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Allah mengasihinya, dan itu dinyatakan dalam perjalanan menuju Damsyik, bagaimana Tuhan Yesus menjumpai dia dan menyatakan dirinya kepada Paulus sebagai yang dianiaya Paulus. Disitulah awal pertobatan Paulus. Kemudian dia dipercaya untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil yang disebutnya sebagai pemberitaan salib. Tindakan Kristus yang menyelamatkan itu mengubah dan membaharui seluruh kehidupan Paulus, sehingga ia memiliki iman yang teguh. Dan jika kita lihat tindakan Allah yang menyelamatkan Paulus, tidak berdasarkan keadaan Paulus itu sendiri, tapi karena Allah mau menyelamatkannya. Itu artinya Yesus menebus dosa manusia dengan tidak memperhatikan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa Yesus datang menyelamatkan orang berdosa adalah suatu kebenaran. Hal ini nyata dalam pengalaman pribadinya, bagaimana Yesus menyelamatkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Bahkan Paulus pernah menganggap dirinya seperti sampah yang tidak berguna. Meskipun demikian, Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah, sehingga berkenan memanggil Paulus yang berdosa ini sebagai rasul. Paulus menyadari tindakan Kristus yang menebus dan menyelamatkan dia merupakan anugerah yang terbesar bagi dirinya, yang mengangkat dan menjadikan dirinya itu berharga dan berarti di hadapan Allah, bahkan mengubah seluruh kehidupannya. Kehidupan pribadi Paulus yang diubahkan oleh kuasa Kristus hendaklah juga menjadi contoh yang mendorong orang lain untuk menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka juga mengalami kesukaan hidup yang kekal seperti Paulus. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, Paulus menaikkan hormat dan puji-pujian bagi Allah. Ucapan syukur Paulus kepada Allah ia tunjukkan melalui pelayanannya sebagai pemberita Injil yang berani, karena ia sendiri mengalami kuasa Injil tersebut dalam kehidupannya. Berani artinya dia tidak gentar dengan tantangan yang harus dihadapi, dan dia berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan bagi banyak orang, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang di luar Yahudi.
Bacaan kita hari ini juga menyaksikan bahwa Paulus selalu menaikkan syukur kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Bahwa seluruh keselamatan dan keberhasilan hidupnya itu berasal dari Kristus, bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, melainkan kasih karunia Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Oleh karena itu Paulus mengakui bahwa Dialah yang menguatkan aku. Artinya Tuhan yang membuat ia berhasil dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini mengajak kita sekalian untuk merenung, siapakah kita di hadapan Allah? Kita semua adalah orang berdosa yang nyaris mati. Tetapi karena kasih Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan yang mahal di kayu salib, menjadikan hidup kita orang yang percaya kepadanya berharga dan berarti bagi Tuhan. Tetapi bukan mahalnya yang dipersoalkan, melainkan hasilnya. Apakah hasil penebusan itu seimbang dengan harga yang sudah dibayar? Jika biaya operasi Steve Austin yang begitu mahal seimbang dengan karya yang ia lakukan bagi dinas rahasia, dan penebusan Kristus juga telah mengubah dan membaharui kehidupan Paulus, sehingga Paulus hidup sebagai pelayan Tuhan yang memberitakan Injil dengan berani dan setia. Lalu apa karya kita sebagai hasil dari penebusan yang begitu mahal yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini mengajak dan mengingatkan kita untuk mensyukuri karya penebusan Kristus yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Mensyukuri keselamatan artinya kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Itu artinya ada sesuatu yang harus kita buat dalam hidup ini sebagai orang percaya. Dan semua yang kita lakukan tersebut harus memiliki tujuan, yaitu hanya untuk kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu orientasi hidup kita sebagai orang percaya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keinginan dan kepentingan diri sendiri, tapi kita harus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya sebatas pada materi, tetapi melalui keramahan kita, melalui kelemah lembutan kita, ketulusan kita, kebaikan kita, sikap kita, dan sebagainya. Sehingga kehadiran kita di mana saja kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Mensyukuri keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, itu berarti hidup kita juga mau diubahkan dalam kuasa Kristus. Kita mau memberi diri dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk diubahkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita menjadi semakin baik, semakin setia, semakin taat, semakin mengasihi Allah, semakin takut akan Tuhan, semakin tahan uji, dan semakin dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita orang percaya tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur. Karena ucapan syukur merupakan bagian dari kehidupan kita. Orang percaya yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih akan karya keselamatan Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya, apalagi sebagai anugerah. Karena jika dilihat apa prestasi kita bagi Tuhan, tidak ada. Ucapan syukur kita sebagai orang percaya harus didasarkan pada karya penebusan Kristus. Karena jika ucapan syukur kita tidak didasarkan pada karya penebusan Kristus, maka tidak ada artinya. Apa yang kita syukuri
jika kita tidak mengalami keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, meski kita punya segalanya. Kita punya kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan sebagainya. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya akan kita terima pada kedatangannya yang kedua kali, tapi karya keselamatan Allah telah, sedang, dan akan dinyatakan kepada kita melalui penyertaan dan pemeliharaan hidup setiap hari. Oleh karena itu, kekuatan, kesehatan, kepandaian, keberhasilan, bahkan pergumulan hidup merupakan bukti bahwa Tuhan hadir dan memberi berkat-Nya kepada kita. Karya keselamatan Allah juga nyata dalam kehidupan kita orang percaya melalui kehadiran Tuhan yang mengaruniakan pembaharuan hidup kepada setiap orang yang bergantung kepadanya. Itu artinya kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus mampu mengubah kehidupan kita yang bagaimanapun juga. Kuasa Tuhan mampu meluruskan yang bengkok, mampu memperbaiki yang rusak. Bahkan kuasa Tuhan mampu membangun kembali kehidupan kita yang hancur berkeping-keping sekalipun, asal kita percaya kepadanya. Kuasa Tuhan juga mampu mengubah Saulus menjadi Paulus. Sehingga tidak ada kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang dibiarkan hancur berantakan, yang dibiarkan tanpa tujuan yang pasti, yaitu tanpa keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Asal kita mau membuka hati untuk kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja membaharui kehidupan kita. Dan biarlah ini kita imani dan yakini ketika kita memberi diri dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk melayaninya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita terlibat dalam pelayanan, jangan itu menjadi beban. Tapi justru bersyukurlah. Itu berarti kita berguna bagi Tuhan. Dan Tuhan selalu menganggap kita berharga baginya. Makanya Tuhan menebus kita sedemikian rupa dengan pengorbanan yang begitu besar, dengan pengorbanan yang begitu mahal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Jangan melihat pada manusianya, kita akan kecewa. Tapi melihat pada Tuhan sendiri, Tuhan yang akan kita layani, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, yang telah melakukan karya penebusan bagi kita. Seharusnya lah kita merespon panggilan Tuhan itu dengan memberi diri dan hidup kita untuk dipakai Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Dan semuanya itu seharusnya sebagai ungkapan syukur karena karya penebusan Kristus bagi kita. Nah, kesadaran memberi diri dan hidup kita bagi Tuhan ini adalah penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pelayanan jangan kita jual mahal. Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa kita. Kita yang harusnya dihukum mati, tapi dibuatnya berharga di hadapannya. Diberikan kasih karunia yang begitu besar. Sama seperti Paulus, ketika ia bertobat dan percaya kepada Kristus, hidupnya diberikan bagi Allah, untuk melayani Allah, untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Demikian juga Steve Austin dioperasi dengan begitu mahal supaya kemudian ia berkarya. Sehingga tidaklah lucu jika setelah dioperasi Steve setiap hari hanya kerjanya goyang-goyang kaki saja. Demikian juga tidak lucu jika kita yang ditebus dengan begitu mahal oleh Kristus, ternyata kita tidak berkarya bagi Tuhan dalam hidup ini. Ternyata kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak mau melayani Tuhan karena kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan pribadi kita. Biarlah
ini menjadi perenungan bagi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saat ini melalui gerejanya Tuhan juga memanggil dan mengajak kita untuk melayani Dia melalui kepengurusan Pelkat, di mana pemilihan pengurus Pelkat sedang berjalan dan sedang kita laksanakan di jemaat kita ini. Marilah kita memberi diri untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaannya. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kekuatan dan kelebihan kita. Tuhan juga tahu kekurangan dan kelemahan kita. Karena semuanya itu Tuhan yang memberikannya. Memang ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan, pasti akan ada tantangan. Tapi Tuhan juga akan menyertai dan menolong kita. Asal kita bersedia memberi diri, Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita. Memang melayani Tuhan itu berarti kita mau repot, mau bersibuk diri, mau berlelah-lelah untuk pekerjaan Tuhan. Tapi semuanya itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan Kristus bagi kita. Asal kita tetap setia, Tuhan juga menjanjikan mahkota kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melayani Tuhan. Kita memberi diri bagi Tuhan untuk dipakai sebagai alat dalam pekerjaannya. Dan semuanya itu kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita akan karya penebusan Kristus yang sudah dikerjakan bagi kita semua. Sehingga kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah mengalami pengampunan, orang-orang yang memperoleh kasih dan juga keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita hayati terus dalam hidup dan yang harus terus kita syukuri. Dan kita bersyukur yaitu dengan selalu mau memberi diri dan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita, telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. Nah, bercermin dari firman Tuhan ini, ya bagaimana kita sebagai orang tua atau orang dewasa, kita juga diajak untuk menyaksikan dan menceritakan karya penebusan Kristus ini bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak juga mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Untuk apa dia mati di salib. Sehingga mereka juga bangga dan bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka dapat memelihara imannya kepada Tuhan Yesus sejak dari kecil. Ini menjadi tanggung jawab kita, orang dewasa dan orang tua, untuk terus-menerus, tidak bosan-bosan, mengajarkan dan menceritakan kasih Tuhan bagi mereka. Terlebih melalui pengalaman dan keteladanan hidup setiap hari. Sehingga anak-anak juga dapat melihat dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus itu melalui kehidupan kita. Sehingga anak-anak juga hidup mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari bersaat teduh. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, dia mengutus, dia membimbing dan besertamu selamanya.
Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan telah sertai. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Siapakah kami ya Tuhan, manusia berdosa ini, yang harusnya kami dihukum mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia-Mu, atas perkenan-Mu, kami boleh mengalami karya penebusan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami beroleh pengampunan dan belas kasih-Mu. Kami beroleh pembaharuan hidup. Biarlah kami terus menghayati dan mensyukuri karya penebusan Kristus dengan selalu mau memberi diri untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan-Mu di dunia ini, terlebih melalui gereja-Mu. Bapa di surga, pada hari ini kami juga bersyukur bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB untuk 61 tahun masa pelayanan yang telah Tuhan tuntun dan sertai. Tuhan memberkati agar Pelkat PA GPIB boleh menjadi wadah untuk anak-anak mengenal Tuhan Yesus sejak dari kecil, dan bagaimana iman kepada Tuhan Yesus ditanamkan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak ini tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus itu bagi hidupnya. Mereka boleh bangga dan bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, dan wujud syukur itu boleh mereka nyatakan bagaimana mereka hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Engkau juga memberkati para pelayan PA. Engkau selalu memberikan hikmat dan kemampuan agar mereka tidak henti-hentinya terus mau memperlengkapi diri untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan kepada anak-anak. Berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Berikan mereka sukacita dan kerelaan dalam mengajarkan firman Tuhan dan menanamkan dasar-dasar iman yang benar bagi mereka. Tuhan memberikan kesetiaan dan semangat dalam melayani. Tuhan memberkati para pelayan PA dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan dan studi. Tuhan juga memberkati pengurus Pelkat yang ada, memampukan mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar semuanya itu dapat diemban dan dilaksanakan dengan baik karena kasih dan kemurahan-Mu, agar nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat pelayanan mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB dari tingkat sinodal, mupel maupun di jemaat-jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak layan. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati dalam mereka bermain, dalam mereka bergaul. Kiranya Tuhan senantiasa
menyertai. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan yang baik. Biarlah mereka senantiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan kasih Tuhan Yesus. Kami sebagai orang tua atau orang dewasa, mampukan untuk kami terus mendidik mereka dalam kasih dan iman kepada Tuhan Yesus. Dan kami mampu memberikan keteladanan hidup yang baik kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gerejamu GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan dan juga dalam pergumulan. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga mau berdoa bagi jemaatmu di tempat ini, GPIB Baskara Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada. Agar lewat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami tinggal dan berada. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk seluruh presbiter yang di dalamnya ada PHMJ. Engkau memberikan hikmat dan kemampuan untuk kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Engkau memberkati seluruh unit-unit misioner yang ada di jemaat-Mu, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi. Engkau memberkati BPPJ, Engkau juga memberkati para pelayan PA, PT, Engkau juga memberkati karyawan kantor, kostor, dan vikaris, agar kami semua dapat bekerja bersama-sama. Kami boleh bergandengan tangan, satu hati, satu tujuan, bahwa pelayanan yang kami lakukan di jemaat-Mu ini semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu Tuhan, bahwa gereja-Mu akan mengadakan pemilihan pengurus Pelkat. Biarlah Tuhan memberkati agar seluruh proses pemilihan pengurus Pelkat dapat berjalan dengan baik, sehingga ke-6 Pelkat yang ada di jemaat-Mu dapat melaksanakan pemilihan tersebut. Dan biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi pengurus Pelkat di periode mendatang. Biarlah kami semua Tuhan mau memberi diri untuk dipakai Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil dan memilih kami, Tuhan juga akan memperlengkapi kami, memampukan dan menolong kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan seluruh pergumulan warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam studi, juga dalam pergumulan hidup setiap hari. Apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang berbeban berat dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, biarlah Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu, agar mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Tumijah yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh dan terbaring sakit di rumah. Biarlah Tuhan jamah dengan kasih kuasa-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan bagi ibu kekasih ini Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Tommy Sujono di dalam proses perawatan dan pengobatan untuk menjalani radiasi, agar semuanya itu boleh menjadi berkat untuk kesembuhannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang sakit, tapi kami tidak tahu
Biarlah Tuhan menilik dan melawat mereka semua. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus dalam minggu ini, kami mau berdoa untuk keluarga Yoyo Sudi Prapcahyo Sumadiyo, keluarga Franky Wungkana di sektor 1. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Deni Porung Yasa Putra, keluarga Dik Pelenkahu Pondaa di sektor 2. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, memampukan dalam tugas tanggung jawab, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik. Tuhan juga menolong dalam setiap pergumulan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik, apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Pengharapan-pengharapan dan kerinduan-kerinduan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak kekasih Frisli Kila Abdi Tiansa yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati anak kekasih ini Tuhan, di dalam pertumbuhannya, di dalam studinya. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kehidupan masa depannya. Tuhan juga memberkati orang tua dan keluarganya. Juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kami kekuatan kesehatan, terutama kekuatan iman untuk kami mampu menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami juga masih menghadapi masa-masa pandemi. Tuhan juga berikan kami kesabaran untuk kami mampu bertahan dan melewati masa pandemi ini. Tentunya dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus menjaga imun dan kesehatan kami, menjalankan protokol kesehatan dengan benar dan bertanggung jawab. Dan biarlah dengan kasih dan pertolongan Tuhan, kami semua dijauhkan dari virus COVID-19. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu bahwa virus COVID-19 ini akan berakhir. Bapa di surga, Engkau juga memberkati untuk upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Upaya untuk menemukan vaksin atau obat bagi COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan-relawan yang bekerja di rumah sakit, terlebih mereka yang menangani langsung pasien COVID. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan. Tuhan juga melindungi mereka dan keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk sembuh, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi masyarakat, agar mereka memiliki kesadaran dan kedisiplinan untuk melakukan protokol kesehatan secara bertanggung jawab. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan, pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mengingat mereka yang menderita, mereka yang terdampak COVID-19 ini, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang menderita karena berbagai-bagai penderitaan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat menilik mereka. Tuhan memberkati segala usaha upaya mereka. Dan Tuhan juga memberkati mereka, anak yatim piatu, janda duda, mereka yang berada di pengungsian. Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati. Tuhan juga memampukan kami di dalam memasuki minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami. Dan biarlah Tuhan mampukan
agar apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dapat kami kerjakan dengan baik, dan melaluinya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa syukur kami, permohonan dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayatnya 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membacakan penegasan Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta
dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan warta jemaat. 1. Bidang 1 Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan sektor 1 dan sektor 2 akan diadakan pada hari Rabu 9 September 2020 pada jam 19.00 WIB. Bertempat di keluarga Bapak Hari Basuki Notobroto. Secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua Frankie Wungkana, liturgos Penatua Bapak Tanjung Sangkai, Diaken Nyonya Feni Stal Dendeng. Persiapan pelayanan. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2020 jam 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Kedua, bidang 2 pelayanan dan kesaksian. Ibadah diakonia. Ibadah diakonia akan diadakan pada hari Sabtu 12 September 2020 pada jam 18.00 WIB secara daring melalui media Zoom dan dihimbau kepada penyumbang bahan natura untuk diakonia pengumpulan paling lambat Jumat 11 September 2020. Pelayanan firman Ibu Pendeta Yeti Manopo, liturgos Ibu Rin Sangkai. 3. Bidang 4 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani PPSDI Pelayanan Kategorial Pelkat. A. Pemilihan pengadaan pengurus Pelkat GPIB Jemaat Baskara periode 2020 sampai 2022. Pemilihan dan pengadaan pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP, PKLU akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2020. Syarat-syarat kualitatif, administrasi, dan syarat-syarat lainnya sesuai juklak dari Majelis Sinode, serta teknik pelaksanaan pemilihan dan daftar nama-nama anggota Pelkat masing-masing dapat dibaca secara lengkap dalam warta jemaat. Adapun jadwal pemilihan pengurus Pelkat GPIB Jemaat Baskara Surabaya periode 2020-2022 akan dilaksanakan pada Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 setelah ibadah Pelkat PKB via Zoom. Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 setelah ibadah Pelkat PKP via Zoom. Pelkat PT dan PA akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 pada jam 19.00 WIB dan pengurus Pelkat PT dan PA dipilih di antara para pelayan PA dan PT. Diharapkan masing-masing anggota Pelkat hadir dalam ibadah dan mengikuti pemilihan pengurus masing-masing Pelkat sesuai kategorialnya. B. Jadwal ibadah Pelkat. 1. Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah Persekutuan Taruna PT akan diadakan pada hari Minggu 6 September 2020 jam 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Hari Basuki. Pelkat Persekutuan Kaum Bapa PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa akan diadakan pada hari Senin
7 September 2020 jam 19.00 WIB bertempat di keluarga Bapak Hari Basuki Notobroto secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak-Bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Bapak Penatua Maelisa. Liturgos Bapak Denny Porung. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 14 September 2020 jam 7 malam WIB bertempat di Ibu Pramita Studiviani Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Nyonya Jacqueline Korah Pati Selano, Liturgos Ibu Yeni Fuad Dendeng, Prokantor Ibu Winarni Basuki. Persembahan-persembahan ibadah, baik ibadah keluarga, pelkat, dan lain-lain, disatukan dalam amplop persembahan ibadah hari Minggu dengan diberi keterangan masing-masing dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Untuk persembahan yang lewat transfer, mohon tetap diinfokan setelah transfer ke Bendahara PHMJ. Untuk menunjang dana diakonia gereja, maka akan diedarkan amplop persembahan khusus diakonia pada setiap minggu pertama bulan berjalan. Mohon menjadi perhatian terhadap kegiatan persekutuan dan pelayanan sepekan ke depan. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala
terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mumpol. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita berdiri. Jemaat, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, amin, amin,
Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Pelkat Gereja. Happy birthday, Pelkat Gereja. Happy birthday, happy Pelkat Gereja. Happy birthday, Selamat ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Tiup lilinnya. Yeay. Ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Maaf. Selamat ulang tahun yang ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun PA gitu. Selamat ulang tahun PA. Ayo Adit ngomong. Ulang tahun. Enggak. 61. Enggak. Pelkat PA Enggak. GPIB Surabaya. God bless you. Selamat ulang tahun yang ke-61 untuk Pelkat Anak. Semoga di tahun ini Pelkat PA bisa memberikan yang terbaik bagi gereja dan masyarakat. Semoga Pelkat PA juga bisa memotivasi anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih rajin ke gereja. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan memberkati. Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. 1. Happy birthday PA. Ya. Udah. Bye bye. Bye.